Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berkenan memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat banyak kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, setelah kita memuji Allah, selanjutnya yakni kita harus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang atau ngomongin tentang bahwasanya Allah itu tidak melihat fisik kita. Allah itu tidak melihat penampilan kita. Allah itu tidak melihat harta kita, jabatan kita dan lain sebagainya. Nah, dari mana ini kita dapat simpulkan demikian? Tentu kita melihat ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Di sana dikatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini bahwasanya kita harus lebih lebih hati-hati dalam menilai seseorang. Bahwasanya pakaian yang kurang rapih tidak mengindikasikan bahwa dia tidak rapih dalam beragama. Nah, atau sebaliknya, orang yang miskin itu tidak kemudian dia lebih hina daripada orang kaya. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, bahwasanya Allah itu melihat apa yang dia kerjakan dan apa yang ada di hatinya. Nah, tentu ini adalah keadilan Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita beramal, maka yang harus kita utamakan adalah amal-amal yang memang Allah ridhoi, amal-amal yang memang bernilai pahala, amal-amal yang memang mendapatkan predikat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata ketika kita mengerjakan amal-amal yang bernilai pahala, berpredikat ibadah, itu ternyata tidak berhenti sampai di sana. Ya, ada penilaian inti lagi dari situ. Apa? Hati. Bagaimana hati seseorang dalam mengerjakan suatu ibadah. Ketika hatinya tidak ikhlas, ketika hatinya penuh dengan riya, pengen dipuji, ketika hatinya pengen disanjung oleh orang, ketika hatinya pengen dibilang orang baik, pengen dibilang orang soleh. Nah, ini mungkin nanti akan akan menjadi penilaian Allah secara khusus kepada kita. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada amal yang memang melekat dalam diri kita seperti jabatan, kekayaan, kemewahan dunia, ya. Tapi Allah melihat kepada amal yang kita kerjakan, amal yang kita lakukan, ya. Dan amalan apa yang kita lakukan, setelah itu juga Allah menekankan bagaimana posisi hati kita ketika melakukan amalan-amalan itu. Ya, jadi dari sini kita bisa lebih mawas diri, lebih bisa mengatur hati kita agar ibadah yang kita lakukan jangan sampai ada unsur-unsur riya, ada unsur-unsur pamer, unsur-unsur pengen dipuji, disanjung. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Karena setiap amal yang riya dilakukan, setiap amal yang pengen dipuji oleh orang lain, maka Allah terlepas dari amal tersebut.
Walaupun amal tersebut amal yang besar, amal yang banyak, amal yang membutuhkan pengorbanan yang besar. Bahwasanya itu tidak jadi ukuran. Yang menjadi ukuran Allah adalah hati kita saat itu bagaimana. Oleh karena itu, nah, saya ingin mengajak semuanya, mari kita perbaiki hati kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah berhusnuzon. Berhusnuzon kepada sesama manusia tentunya. Ketika kita sudah mampu berhusnuzon kepada sesama manusia, maka kita akan bisa berhusnuzon kepada makhluk Allah yang lain, yakni kepada binatang, kepada malaikat dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan yang hari ini saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambahkan keimanan kita, bisa lebih menguatkan tauhid kita, karena ini menyangkut tauhid juga, ya, menyangkut bagaimana kita yakin hati kita itu betul-betul lillahi ta'ala. Semua amal kita lillahi ta'ala. Semua ibadah kita lillahi ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.